Tema pada pagi hari ini adalah masih sama dengan minggu kemarin, Godfidence, atau saya kutip kemarin apa yang disampaikan Bu Linda, godly confidence, kepercayaan penuh pada Tuhan. Minggu kemarin Ibu Linda sudah banyak menyampaikan ada 5 poin yang bagaimana kita supaya bisa memiliki God confidence. Saya ingat yaitu bagaimana kita harus fokus pada kekuatan dan kuasanya, kita harus menjauhkan diri dari dosa, kita harus fokus, lalu kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ada poin yang lain yang dan itu harusnya memberikan kita suatu pemahaman bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak bisa lagi berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Saya berpikir tema ini sangat kita perlukan. Bukan hanya sebagai suatu pengetahuan, tetapi sesuatu yang harus kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita. Karena terus terang akhir-akhir ini dunia penuh dengan segala macam yang membuat kita khawatir. Dan apa yang membuat kita khawatir di dalam kehidupan ini? Tentu ada persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang kita sendiri tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Kita sendiri tidak bisa menemukan solusinya. Sehingga kita menjadi khawatir. Tetapi sayangnya, orang bukan datang pada Tuhan. Tapi mereka mencari solusi sendiri. Kemarin Ibu Linda mengatakan bahwa lawan dari confidence ada self-confidence. Bahkan bisa menjadi selfish. Atau orang yang sangat egosentris gitu. Hanya mementingkan diri sendiri. Dan itu firman Tuhan jelas kata. Di dalam Yohanes 5 ayat 5 dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman ini semakin meneguhkan kita bahwa kita harus mempunyai Godfidence atau God confidence. Supaya kita bisa berbuah di dalam kehidupan kita. Bukan kita menumbuhkan yang namanya self-confidence. Kita perlu menyadari tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5, firman Tuhan mengingatkan kepada kita akhir-akhir ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi sekarang ini ada begitu banyak hal yang membuat orang khawatir karena masa-masa sulit yang melanda dunia ini. Masa sulit yang diakibatkan oleh peperangan, masa sulit yang kita alami karena kondisi ekonomi, sehingga itu membuat kita khawatir di dalam kehidupan kita. Masa-masa sukar seperti itu. Dan itu firman Tuhan tuliskan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Hari-hari terakhir itulah hari-hari yang sekarang kita sedang jalani. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang yang tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu,
dan menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Hal ini saya baca, kemudian saya merenungkan poin-poin apa yang ada di dalam kehidupan saya. Sehingga saya harus bertobat supaya saya bisa menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat 5 mengatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Jadi kalau kita baca ayat yang kelima, peringatan ini berarti ada orang-orang yang bukan di luar sana. Peringatan ini buat kita semua. Dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Jadi secara lahiriah kita ada di dalam persekutuan ibadah sekarang ini. Secara tubuh jasmani kita sedang berada di dalam ibadah. Tetapi ada begitu banyak orang bukan beribadah untuk mempercayai Tuhan. Tetapi mereka sekedar datang. Saya tidak mengatakan bahwa saudara hanya sekedar datang dan tidak mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Tetapi itu peringatan buat kita semua. Bahwa ada begitu banyak orang yang hanya percaya tetapi tidak bisa mempercayakan kehidupannya di dalam Tuhan. Mempercayakan poin yang kedua, mempercayakan tidak sama dengan percaya. Jadi judul saya pada pagi hari ini, mempercayakan tidak sama dengan percaya. Karena percaya bisa sebuah pengakuan, tapi mempercayakan hidup kita adalah respon hati kita, respon iman kita kepada kekuatan Tuhan, kepada kasih-Nya Tuhan. Sehingga kita bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Ada sebuah cerita yang saya ingin kutip, cerita ini sangat sering kita dengar di dalam khotbah atau di dalam share-share di persekutuan. Ada seorang pria yang menyeberang dari sebuah gedung ke gedung yang satu dengan hanya menggunakan seutas tali. Kemudian dia ceritanya pada akhirnya dia menyeberang dengan seorang anak. Sering sekali dia melakukan itu dan ada begitu banyak orang yang menonton, melihat pertunjukan itu. Dan kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Kebetulan hari itu hari Minggu. Orang hadir menyaksikan apa yang dia lakukan. Kemudian dia bertanya, apakah saudara-saudara percaya bahwa saya bisa melakukan hal ini sekali lagi? Menyeberang dari gedung satu ke gedung yang lain dengan berjalan di atas utas tali. Wah, penonton bertepuk tangan, dia mengatakan percaya, percaya. Mereka percaya bahwa pria itu bisa menyeberang. Kemudian pertanyaan yang kedua, pria itu menanyakan lagi, apakah dari saudara-saudara ada yang ingin berpartisipasi dengan saya? Untuk saya ajak berjalan di atas utas tali. Ini di atas gedung yang sangat tinggi. Mungkin di atas 20-30 meter di atas permukaan jalan. Jalan aspal, ada betonnya. Dan kemudian orang-orang itu diam. Mereka percaya dia bisa menyeberang. Tapi mereka tidak bisa mempercayakan hidupnya. Buat orang itu. Tetapi kemudian ada satu pribadi. Orang yang mempercayakan dirinya untuk diajak menyeberang, yaitu anaknya sendiri. Kira-kira pertanyaannya, kenapa anak itu bisa percaya untuk bapaknya membawa dia menyeberang di atas utas tali? Kalau gagal, dia bisa mati. Masih muda, belum menikah, masih mencari. Itu kan pertimbangan-pertimbangan dari orang sehingga membuat mereka takut untuk memberikan hidupnya untuk menyeberang di atas utas tali. Kira-kira pertanyaannya kenapa? Pertama,
Tentunya dia percaya karena itu Bapaknya. Kemudian dia percaya karena dia tahu Bapaknya tidak akan mencelakakan dia. Dan untuk tahu bahwa Bapaknya tidak akan mencelakakan dia, tentu dia perlu keintiman. Dia perlu mengenal Bapaknya. Sehingga dia tahu Bapaknya hebat, Bapaknya punya hati untuk tidak mengasihinya. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kalau pada saat ini, pertanyaan yang sama disampaikan kepada saudara dan saya. Apakah kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin? Dikatakan tadi di dalam lagu bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus adalah gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Apakah kita percaya? Pasti jawaban dari setiap kita. Kita percaya. Tetapi kemudian ketika kita menghadapi persoalan, permasalahan yang sangat rumit di dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang sama disampaikan kepada saudara dan saya. Apakah saudara bisa mempercayakan hidup kita di dalam Tuhan yang saudara percaya? Mengapa begitu banyak orang yang gagal menghadapi tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan mereka? Bahkan banyak orang Kristen yang katanya orang percaya gagal untuk melewati segala gelombang kehidupan ini. Karena apa? Karena mereka percaya tetapi tidak bisa mempercayakan kehidupan mereka. Bahkan yang paling disayangkan, apa yang diperingatkan firman Tuhan, bahwa orang akan mementingkan diri sendiri. Itu menjadi gaya hidup yang terjadi saat-saat ini. Kita bisa melihat orang begitu sangat egois. Begitu sangat mementingkan diri sendiri. Jangankan percaya kepada orang lain. Percaya pada Tuhan saja mereka tidak bisa lakukan. Dan itu diperingatkan Tuhan lewat ayat yang kita baca tadi. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Supaya kita tidak mementingkan diri sendiri. Supaya kita tidak membangun self-confidence yang berlebihan tentunya. Kita perlu ada kepercayaan diri. Tetapi kita jangan membangun self-confidence yang akan membuat kita berjalan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mempercayakan bukanlah, di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Rasul Paulus mengatakan ini, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kesadaran ini perlu kita bangun supaya kita bisa mempercayakan hidup kita di dalam tangannya. Bahwa hidup yang sedang kita hidupi sekarang ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ini sebenarnya nggak layak lagi untuk menikmati kehidupan ini karena dosa-dosa kita. Harusnya yang kita menikmati adalah kematian. Karena upah daripada dosa adalah kematian. Tetapi oleh karena kasihnya dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau dia mati menebus dosa kita, artinya dia telah membayar lunas hidup kita. Kalau ada barang yang dijual yang kemudian dibayar oleh seseorang, barang itu menjadi milik orang itu. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan telah membayar hidup kita lunas 100%.
Harusnya nggak ada lagi. 1% pun nggak ada lagi milik kita. Tetapi kita telah dibayar oleh kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita harus tanya dia. Tetapi pertanyaannya apakah kalau kita mau melangkah di dalam hidup kita, kita bertanya kepada Tuhan. Kalau kita menemui hambatan, tantangan, pasti banyak kita menanyakan itu kepada Tuhan. Tetapi kalau semua baik-baik aja, kalau semua sepertinya sedang diberkati, apakah kita mau bertanya pada Tuhan, apakah yang saya sedang lakukan, yang saya sedang hidupi sekarang ini adalah yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Mempercayakan bukan memasrahkan tanpa melakukan sesuatu. Mempercayakan bukan hanya berupa pengakuan, tetapi respon iman kita akan kasih dan kuasanya yang berdaulat atas hidup kita. Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan dirinya kepada kita. Jadi mempercayakan adalah berupa respon kita untuk taat, untuk mengasihi dia. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 21 ini, kasih itu bukan cuma sekedar perasaan, tetapi kasih itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Kasih itu adalah respon iman kita, percaya kita. Ketika kita baca firman Tuhan, kita percaya dan kita melakukannya. Dan itu selalu harus menjadi pertanyaan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bertanya, apakah kita mengasihi Tuhan? Pasti kita mengasihi Tuhan. Tetapi apakah kita melakukan perintahnya? Itu adalah hal yang lain. Padahal firman Tuhan mengatakan, kasih itu adalah bentuk ketaatan kita untuk melakukan segala perintah. Jadi mempercayakan diri bukan sesuatu yang pasif. Pak Jerry sering katakan, bukan sesuatu yang pasif mempercayakan diri, memasrahkan diri. Seperti barang taruh aja, gitu, terserah mau dibikin apa. Tetapi mempercayakan diri adalah bentuk iman, bentuk sesuatu yang aktif. Untuk kita taat kepada perintahnya dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Saya ingin mengutip sebuah cerita mengidentikan seperti apa ketaatan kita supaya kita bisa mempercayakan diri kepada Tuhan. Seperti seorang yang sedang belajar berdansa. Ya. Saya belum pintar berdansa, Pak Alex yang pintar dansa. Jadi saya diajarkan Pak Alex dansa. Apa yang saya harus lakukan? Saya harus mentaati segala tuntunannya supaya langkah saya seirama dengan langkahnya Pak Alex. Begitu juga dengan di dalam kehidupan kita. Mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Bukan kita tidak melangkah, kita melangkah. Tetapi kita harus mengikuti, mempercayakan setiap langkah hidup kita di dalam tuntunannya Tuhan. Bayangkan kalau Pak Alex melangkah ke kiri, saya melangkah ke kanan. Lama-lama saya bisa buat Pak Alex jatuh juga, atau saya yang jatuh. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau Tuhan minta kita untuk melangkah ke kiri dan kita melangkah ke kanan. Sepertinya kita sedang bersama-sama dengan Tuhan.
Tetapi kita tidak pernah bisa menikmati kehidupan bersama-sama dengan dia. Tetap ada banyak tantangan. Orang mungkin berpikir mereka itu ada dalam satu pelayanan, sedang melayani Tuhan. Tetapi apakah saudara merenungkan di dalam kehidupan saudara? Bahwa pelayanan itu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara bisa berjalan melangkah sesuai dengan langkahnya Tuhan. Atau hanya keinginan saudara supaya berbuat. Saudara sepertinya sedang sibuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kita. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati kasih Tuhan. Alunan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau melangkah seturut dengan tuntunannya Tuhan. Jadi mari kita terus percaya. Bukan hanya percaya tetapi mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Sehingga kita boleh menikmati kehidupan ini. Dan kita boleh mengatakan Tuhan baik. Dan dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu kita bisa alami. Banyak orang sering mengklaim ayat ini. Ayat ini bahwa Tuhan turut bekerja, tetapi kemudian mereka tidak merasakan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena ayat ini di belakangnya mengatakan bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kita harus mengecek diri kita. Bukan kita marah pada Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita taat akan perintah-perintahnya? Karena itulah adalah bentuk kasih kita kepada Dia. Yang ketiga, poinnya jangan khawatir akan hidup ini. Sering sekali firman Tuhan mengatakan jangan khawatir dalam kehidupan ini. Tetapi masalahnya adalah ketika masalah-masalah yang kita hadapi akan sulit kita pecahkan secara nalar kita, kemampuan kita. Kemudian kita mulai khawatir. Masalah sering membuat kita khawatir, tapi percayalah setiap masalah yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya kutip dari firman Allah yang hidup. Ingatlah bahwa keinginan-keinginan jahat yang masuk ke dalam hidupmu. Di dalam terjemahan baru dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan tetapi ingatlah bahwa keinginan jahat yang masuk ke dalam hidup saudara bukanlah hal yang baru. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami sekarang dan nanti yang akan datang. Itu bukan pencobaan baru. Semuanya sudah pernah terjadi dan semuanya sudah pernah dialami oleh banyak orang. Banyak orang yang hidup sebelum saudara menghadapi masalah yang sama. Tidak ada pencobaan yang tidak dapat diatasi dan percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan cobaan menjadi demikian berat. Sehingga saudara tidak dapat menahannya. Ini adalah janjinya dan ia akan melakukan apa yang dijanjikannya. Janji Tuhan bagi kita bahwa persoalan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan kita harus percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Dia akan melakukannya. Dia akan mengajarkan saudara bagaimana menghindari dari cengkraman, cobaan. Supaya saudara dapat menanggungnya dengan sabar. Kadang-kadang pencobaan yang kita hadapi sepertinya kita tidak bisa atasi. Karena keterbatasan kita. Tetapi Tuhan berjanji untuk mengajarkan kepada kita jalan keluarnya sehingga kita dapat mengatasi persoalan itu. Kalau Tuhan yang berjanji,
Berarti kita harus datang ke siapa kalau persoalan itu datang? Apakah kita datang kalau ke finansial, kita datang kepada ahli, kepada kepala bank untuk pinjam uang, kepada saudara-saudara yang punya uang untuk pinjam uang? Apakah kalau kita sedang ada masalah di dalam hal mengurus sesuatu di dalam pemerintahan, kita ya mengandalkan? Kita boleh datang, tapi mengandalkan itu sepertinya segala sesuatu kita taruh di dalam orang yang kita andalkan. Firman Tuhan bilang Tuhan Yesus atau Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari masalah itu. Tetapi banyak dari kita tidak bisa keluar karena kita tidak datang pada Tuhan. Kita selalu berputar-putar di dalam masalah yang kita sedang hadapi karena kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kemudian kita protes, Tuhan, saya kok tiap minggu masuk gereja, saya kok tiap hari Selasa doa, saya tiap hari Jumat, Rabu komsel, tapi masalah itu tetap ada. Jangan pernah salahkan Tuhan. Tapi mari kita koreksi, kita merenung sendiri dengan apa yang sedang kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan betul bahwa persoalan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau kita mau datang pada Tuhan, minta petunjuknya Tuhan. Kita God confidence, punya God confidence untuk mempercayakan seluruh hidup kita dalam tangannya. Sehingga kita dapat mengatasi segala persoalan yang kita hadapi. Filipi 4, Rasul Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sangat jelas. Bukan segala perkara dapat kutanggung di dalam kita. Sekalipun kita mempunyai sesuatu yang hebat, kita punya uang yang banyak, kita punya kuasa yang hebat, tetapi kuasa dan materi tidak bisa mengatasi segala sesuatu. Uang tidak bisa memberikan kita kesehatan. Walaupun kita mempunyai segala sesuatu, tapi kita tidak bisa mendapatkan segala sesuatu dengan apa yang kita punya. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan segala sesuatu di dalam hidup kita. Gratis. Yang Tuhan tuntut bukan uang kita. Bukan seberapa besarnya prestasi kita. Yang Tuhan tuntut dari kita adalah ketaatan kita kepada Dia. Ketika kita mau taat, Tuhan mau memberikan segala sesuatu. Karena itu sudah disiapkan sejak manusia diciptakan. Buat itu. Memang tidak mudah untuk bisa kita mempercayakan, membuat kita tidak khawatir. Kalau kita lihat beberapa peristiwa di tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ada peristiwa COVID-19. Kemudian itu melanda, ada begitu banyak ketakutan. Bahkan ada cerita bahwa seorang yang punya pabrik oksigen di Surabaya, dia mati karena tidak bisa mendapatkan tempat di dalam rumah sakit yang dia sering suplai oksigennya. Itu sesuatu yang membuat kita khawatir. Kita khawatir karena kita menempatkan Tuhan seperti cara berpikirnya manusia, seperti cara berpikirnya kita. Kalau manusia, kalau kita tidak lagi dapat mengatasi persoalan, berarti Tuhan ya mirip-mirip itu. Dia tidak bisa mengatasi persoalan kita. Tetapi apakah
hal itu benar. Kebenarannya adalah yang harus kita percaya. Bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Bahkan dia bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dialah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Sehingga kita bisa mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan ini sudah sering kita dengar. Tetapi apakah kita mau melakukan di dalam kehidupan kita hari-hari ini? Itu adalah masalah yang sedang kita hadapi. Mari kita percaya dan mempercayakan hidup kita di dalam tangannya. Supaya kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran hari lepas hari. Kasihnya bagi kita itu sangat luar biasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa dialah yang memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Sehingga kalau Tuhan memilih kita, Tuhan tidak pernah salah di dalam memilih seseorang. Dia tidak pernah salah. Dan apa yang dijanjikan bagi umat pilihannya? Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan. Saudara dan saya, Tuhan rancangkan begitu hebat. Tidak ada satu rencana pun untuk mendatangkan kecelakaan. Tidak ada satupun rencana Tuhan untuk mendatangkan kesusahan di dalam kehidupan saudara. Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 38-39. Secara singkat saya kutip. Bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada satupun, tidak kuasa, tidak seseorang, tidak pribadi, tidak situasi dan kondisi. Walaupun kondisi, situasi, dan orang atau kuasa bisa membuat kita khawatir dengan mereka mengintimidasi kehidupan kita. Bahkan dikatakan kematian pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kristus sudah mati supaya kita bisa menikmati kasih-Nya di dalam Dia. Jadi saudara-saudara, banyak hal, banyak firman Tuhan yang kita percaya. Tetapi apakah kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Kita bisa mempercayakan hidup kita dalam tangan kasih-Nya. Ulangan 14 ayat 2. Berbunyi demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Jadi ini firman Tuhan buat bangsa Israel yang disampaikan Tuhan. Bagi umat Israel yang disampaikan kepada Musa ketika mereka sedang ada di dalam gurun Sinai. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Di dalam perjanjian baru dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buah itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Dan di dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu menduka
kan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi ayat-ayat ini baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan menyatakan bahwa Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Sehingga kita tidak perlu khawatir walaupun keadaan kita sedang sulit sekarang ini. Ada begitu banyak pernyataan-pernyataan di media sosial dan media televisi bahwa keadaan akan semakin sulit. Perekonomian akan semakin sulit. Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhanlah yang memilih kita untuk ada sekarang di dunia ini, di tempat ini, bahwa Dia yang akan menolong kita. Firman Tuhan bilang kita adalah garam dan terang dunia. Sekalipun dunia ini tidak punya pengharapan, tetapi firman Tuhan bilang kita harus menjadi garam dan terang. Artinya kita harus berdampak, bukan mengikuti keadaan yang ada. Oh iya, memang keadaan dunia lagi sulit. Apa yang dampak yang harus kita munculkan di dalam kegelapan ini adalah bahwa kita adalah orang-orang yang punya iman untuk tetap berjalan, untuk memberikan dampak, untuk memberikan solusi bagi kehidupan yang seakan-akan tidak punya solusi. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ini meneguhkan kita, walaupun kita sedang menghadapi masa-masa sulit, bahwa kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Banyak orang yang khawatir bahwa selama ini kok susah terus kayaknya hidup saya. Sehingga mereka menjauh daripada Tuhan. Tetapi percayalah Tuhan sangat mengasihi kita. Firman Tuhan katakan tadi, Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 38 dan 39. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita memiliki kasihnya Kristus, kita memiliki segala-galanya yang ada di dalam kehidupan ini. Kita dapat mempercayai Dia. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, Dia rela untuk mati bagi kita. Saudara kalau nonton The Passion, kalau kita lihat berapa Dia, Tuhan Yesus, menahan segala siksaan yang ada. Bahkan Dia mau mati. Kalau kita bisa melihat hatinya Tuhan ingin berkata kepada kita, oh, Dia menahan segala sakitnya. Walaupun Dia sangat kesakitan. Dia menahan segala cacian, hinaan. Untuk apa? Supaya kita memperoleh hidup. Supaya kita memperoleh hidup. Kalau kita lihat wajahnya, itu mencerminkan hatinya Tuhan. Ingin Dia katakan bahwa kepada kita semua. Kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Dia. Karena Dia mengasihi kita. Dia lebih baik mati. Dia pilih untuk mati bagi kita. Supaya kita ada bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi saudara-saudara, sekalipun keadaan kita sulit. Tapi di dalam Tuhan, seperti yang Ani katakan tadi ketika di dalam pujian penyembahan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, sekalipun kita ada di dalam kelembah kekelaman. Jadi saudara-saudara, lewat apa yang kita pelajari ini, harusnya kita mengerti bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita memiliki kasih-Nya, kita memiliki segala-galanya.
Persoalannya apakah kita mau taat? Apakah kita mau taat untuk berjalan, untuk berdansa bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya ingin mengutip, saya ada 2 slide lagi tapi waktu saya sudah habis. Jadi saya ingin mengutip satu tulisan yang disampaikan oleh seseorang yang menyampaikan bahwa hidup ini bukanlah tentang kita lagi. Hidup ini adalah tentang Yesus yang hidup dan yang hidup di dalam kita. Ada seorang penulis buku yang judulnya The River Within. Jeff Imbach. Dia menuliskan seperti ini. Ini adalah kehidupan Allah dan tujuan Allah. Jadi ini kehidupan kita adalah kehidupan Allah dan tujuan Allah. Sebuah sungai kehidupan di dalam kita. Kita tidak memulai alirannya dan kita tidak menyediakan arusnya. Jadi kalau kita mau hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita betul-betul harus menaruh setiap langkah kita di dalam tangannya. Supaya dia bisa membimbing kita. Dan satu saat kita akan mendapati hidup kita akan mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan di dalam setiap orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari.